Visi Super Trainer tahun 2024, Co-Kapten Akun Belajar Ogan Ilir, awardee LPDP CS 50X Indonesia Harvard University, narasumber berbagi praktik baik PMM, fasilitator pendidikan guru penggerak, fasilitator TIK Chromebook, Google Certified Trainer, leader Google Educator Group Ogan Ilir, pandu digital Kominfo, apresiasi GTK Kemendikbud Ristek SMK terinovatif tahun 2023, 5 besar Duta Rumah Belajar tahun 2021, Wardah Inspiring Teacher tahun 2020, Microsoft Certified Educator, dan yang terakhir Ketua Komber Belajar ID Ogan Ilir. Itulah beberapa hasil dari kedua narasumber kita. Betul, Bapak Ibu, kita salah satu yang beruntung karena hari ini adalah kesempatan duel maut antara salah satu aset terbaik Ogan Ilir, Bapak Ibu. Karena saya cukup mengenal mereka berdua, bagaimana kompetensi mereka berdua. Mari kita sama-sama memulai, untuk mempersilakan narasumber kita yang pertama. Silakan Ibu Helen untuk memaparkan materinya hari ini. Oke, terima kasih Septi. Sebentar Ibu Helen. Ibu Bapak sekalian, saya mau menyampaikan dulu. Ibu Helen ini adalah sekretaris dari komunitas Belajar ID Kabupaten Ogan Ilir, dan ini adalah komunitas yang kalau saya bilang ini adalah komunitas yang dulu, kalau dulu Septi ini harus daftar untuk ikut komunitas di PMM. Kalau sekarang kan tinggal mengerjakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa membuat komunitas di PMM. Nah, komunitas kami ini adalah komunitas pertama pada saat diluncurkannya komunitas di PMM. Dan saya sebagai ketua komunitas belajarnya, Ibu Bapak, pertemuan hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat. Tetapi dengan syarat pada pertemuan ini Bapak Ibu mengikuti materinya ini sampai dengan 60 menit. Nah, itu sudah terdata di time spend dari Meet. Ibu Bapak, kami mohon maaf, di akhir daftar hadir akan kami kirim ke Bapak Ibu. Harapannya begini, kami adakan sharing session untuk kegiatan ini tentang budaya positif di sekolah. Ini bukan, kami bukan pakar, tetapi hari ini kami akan memperlihatkan ke Bapak Ibu praktik baik dan aksi nyata yang sudah kami laksanakan di lapangan, karena saat ini kami sebagai fasilitator dari calon guru penggerak di angkatan 10. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya di dalam kolom chat, ada tidak ini sertifikatnya? Ada, karena sebelum Bapak Ibu mendaftar itu sudah jelas ada sertifikat yang Bapak Ibu dapat, dan berapa poin Bu Juju? 4 poin. Jadi Bapak bisa masukkan ke dalam LHK. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk pertanyaan daftar hadir akan kami share 30 menit, 20 menit sebelum kegiatan ini berakhir. Tetapi dengan syarat Ibu Bapak jangan mengirimkan keluar dari komunitas ya Bapak Ibu ya, jangan mengirimkan link daftar hadir atau membagikan kodenya ke teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan ini. Sebab kenapa? Kami menghargai Bapak Ibu yang hadir dari awal, apalagi off-cam. Kami akan memberikan 2 hadiah kepada teman-teman yang aktif dan penanya terbaik. Terima kasih Septi, Ibu kembalikan ke Septi. Ya, terima kasih Bu Juju. Jadi jelas ya Bapak Ibu, untuk daftar hadir nanti akan kami bagikan di 20 menit terakhir kegiatan ini. Yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Untuk lanjut ke narasumber selanjutnya, ada baiknya kita ada kelupaan. Kita seharusnya foto bersama dulu Ibu Juju dan Bu Helen. Ini harusnya dari di awal acara tadi. Di layar saya, kita sama-sama foto nih. Di layar saya itu Antil 49. Ya. Sudah saya, ini yang paling full. Jadi yang datang duluan, yang open cam itu yang terlihat di depan. Baik, boleh. Septi juga. Jadi kita dari berbagai ini kelihatan. 1, 2, 3, saya foto. Septi juga foto, Bu Helen juga foto, jadi kelihatan.
Nah, yang resen juga kelihatan. Tapi sayang, ini total kita ada 122 dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kita sharing-sharing saja. Jadi di komunitas ini bukan hanya yang dapat menjadi narasumber itu semua Bapak Ibu yang memiliki praktik baik di sekolah, yang memiliki praktik baik dan berhasil dilaksanakan di sekolah, silakan japri kami. Mari kita berbagi bersama teman-teman yang lain. Di sini banyak kepala sekolah yang sudah hadir. Terima kasih banyak, ada Pak Saleh, ada Bu Herlina, dan teman-teman kepala sekolah yang lain. Ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ada yang dari SMP 1. Dari mana lagi Bu Helen? Banyak sekali. Dari sekolah Bu Septi juga. Teman-teman yang dari timur dan dari Indonesia Tengah, terima kasih banyak. Baik, Septi, silakan dilanjutkan. Sudah Ibu foto. Terima kasih Bu Juju, Bella. Untuk narasumber selanjutnya kami persilakan lagi kepada Ibu Juwairiyah. Kepada beliau kami persilakan Ibu. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Septi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak sekalian. Banyak dari SMP 1 Indralaya, dari SD-nya Pak Saleh juga. Ayo dong jawab. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Bapak. Kan siang. Oke. Mute dulu ya. Izinkan saya memute Ibu dan Bapak. Saya matikan dulu mic-nya sehingga nanti saya tidak bolak-balik untuk open mic. Nah, ini dia. Izinkan saya untuk matikan mic Ibu Bapak sebentar saja. Jadi, Ibu Bapak boleh ketik di kolom chat. Pertanyaan kami berdua yang memberikan materi hari ini sebagai teman belajarnya Ibu dan Bapak. Ibu Bapak tahu nggak sih restitusi itu apa? Ketik 1 kalau tahu, kalau tidak tahu ketik 0. Silahkan, saya ulangi nih. Ibu Bapak tahu nggak sih restitusi itu apa? Kalau tahu ketik 1, kalau tidak tahu ketik 0. Kita jujur aja deh, kita kan namanya teman belajar nih. Bapak Ibu tidak kami sebut peserta, tapi teman belajar kami. Oke, 0 Bu Helen, jadi kita ini yang saya khawatirkan. Jadi kita mau kasih tahu dulu nih, apa sih budaya positif itu apa, kemudian apa itu segitiga restitusi. Kan Bapak Ibu baru dengar ya, ada yang sudah jelas sekali Bu Febrina, iya Ibu Siti. Ada beberapa orang yang tahu tentang restitusi ini. Oke, sekarang stop chatnya. Terima kasih banyak. Sebelum saya lanjutkan, saya mau jelaskan secara singkat saja bahwa ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi, Bu Juju, apa sih restitusi itu? Apa yang disebutkan oleh Bu Helen tadi, restitusi itu apa? Restitusi itu, Ibu Bapak, ini kata-kata dari luar, Ibu Bapak mungkin yang guru bahasa Indonesia juga jarang-jarang kita sebutkan tentang restitusi. Restitusi itu tindakan menebus kesalahan, tindakan menebus kerusakan yang telah dilakukan. Nah, restitusi itu bisa berupa mengembalikan apa yang telah diambil, memperbaiki apa yang telah dirusak, dan memberikan kompensasi kepada korban. Tadi Bu Helen ada bilang tentang hukuman, apalagi tadi? Konsekuensi, ya. Dan restitusi. Jadi sampai di sini pahami dulu, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Saya sengaja nih belum share screen. Kita cerita-cerita dulu. Mari teman-teman belajar dalam room ini luar biasa Septi. Tidak berubah dari 120 tadi naik menjadi 123 orang dan semuanya mau belajar, yakin sekali. Karena yang diceritakan Bu Helen tadi, kasus-kasus itu pernah kita alami. Murid kurang ajar, buang sampah sembarangan, nggak ada etika. Bapak Ibu saya tanya dulu, kalau Bapak Ibu beli HP, Bapak Ibu beli HP ya, itu HP keluaran terbaru nih. Yang Bapak Ibu lakukan apa dulu?
Apa yang mau Bapak, diketik aja di kolom chat. Apa yang Ibu Bapak lakukan ketika baru pertama kali membeli HP dan tidak tahu cara penggunaannya? Yang Ibu Bapak lakukan apa? Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Karena mic sengaja saya matikan, beri saya waktu sebentar untuk menjelaskan ini. Materi ini tidak dibagikan secara sembarangan. Kami pun untuk memberikan, ya, Ibu Rizka, ya benar. Benar sekali Ibu Bapak, baca panduan. Kita punya anak, punya anak, kemudian kita punya siswa. Mau mengajari anak-anak kita hal-hal yang baik, tentunya kita lihat dulu panduan untuk membuat anak-anak ini paham. Langsung terjun ke lapangan tanpa seperti kami berdua. Berani ya Bu Helen sama Bu Juju menyampaikan tentang teori disiplin dan budaya positif ini. Kenapa? Karena sudah tahu teorinya apa dan bagaimana melakukannya, praktik baiknya juga sudah dilakukan di sekolah. Nah, itu dia, Ibu dan Bapak. Ada butuh panduan. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan yang disebutkan oleh Bu Helen tadi. Ntar ini agak siang, saya di rumah mungkin banyak iklan, suara-suara berisik, saya mohon maaf ya Ibu Bapak. Hukuman, kita lihat dulu dari tujuannya. Hukuman itu tujuannya memberikan rasa sakit dan tidak nyaman. Itu tujuannya. Kalau konsekuensi, tujuannya mengajari, mendorong. Itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Contoh yang disebutkan oleh Bu Helen tadi. Contohnya apa? Guru bahasa Indonesia. Dia, silakan anak saya keluar dulu sih. Nah, saya lanjutkan. Ada guru, nggak usah guru bahasa Indonesia. Oh enggak, benar-benar. Tadi ada pertanyaan tentang menulis nggak Bu Helen? Menulis 100 kata. Ya, menulis 100 kata karena terlambat. Tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Oke, saya catat begini. Kalau itu guru bahasa Indonesia, dia memberikan hal ini kepada siswanya, silakan kamu terlambat, ini ada kita mau catat ini, kamu silakan catat ini sampai dengan selesai, baru kamu bisa mengikuti pelajaran saya. Nah, yang memberikan ini adalah bahasa Indonesia, tetapi kalau yang memberikannya itu adalah guru olahraga, dia tidak punya kompetensi di bidang ini baru namanya hukuman. Bu Juju kan tidak boleh di sekolah menghukum siswa, makanya Ibu Bapak harus tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Pada hukuman, tujuannya tadi yang pertama, Ibu Bapak masih ingat ya, adalah memberikan rasa sakit dan ketidaknyamanan kepada si objek ini. Kalau konsekuensi, mengajar atau mendorong. Ada anak tidak pakai baju olahraga, oke, tidak pakai baju olahraga, oleh guru olahraganya dia diminta skor jam 5 kali. Oke, kamu keliling lapangan dulu 2 keliling, tapi Ibu Bapak harus tahu takaran anak kita. Jika guru olahraga yang memberikan hal itu, maka ini bisa dibilang sebagai konsekuensi. Dia mengajarkan atau mendorong. Sedangkan kalau restitusi, tujuannya adalah menebus kesalahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang kita bahas tadi. Apa itu restitusi? Tujuan dari restitusi ini adalah menebus kesalahan. Yang kedua, kita lihat sifatnya dulu. Saya share screen aja. Ini catatan saya aja, Ibu Bapak. Saya tidak, saya buat sebuah kesimpulan. Apa perbedaan dari 3 hal ini? Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari sifatnya, sifat dari hukuman itu sifatnya negatif pasti karena dia memberikan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Sedangkan kalau konsekuensi ada 2 hal, bisa positif dan bisa juga negatif. Ketika guru olahraga itu memberikan hukuman lari keliling 100 kali dan anak ini jatuh pingsan tidak melihat keadaan si anak tadi, maka ini bisa dikatakan negatif. Restitusi sifatnya pasti positif.
Karena kita tidak ngomong ke anak ini, kamu salah. Tapi kita berharap, kita membuat pertanyaan terbuka, membuka pikirannya. Nah, apa yang kamu lakukan tadi menurut kamu? Nah, itu dia. Kemudian fokusnya, kita lihat fokusnya. Hukuman fokusnya pada pelanggar, sedangkan konsekuensi fokusnya pada tindakan dan akibatnya. Kalau kamu gak lakukan ini, maka kamu akan terjadi ini. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi, fokusnya pada korban. Korban, menyelamatkan si korban ini. Kemudian contohnya, apa contohnya Bu Juju? Kalau hukuman contohnya fisik, memukul. Verbal, ibu bapak mengatakan hal-hal jelek, merasa dibully, itu sudah terhukum siswa kita, Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, nilai jelek. Kalau kamu nggak belajar, otomatis kamu dapat nilai jelek. Itu konsekuensi. Lalu kehilangan hak istimewanya. Kalau kamu tidak rajin, maka kamu tidak bisa lagi ranking 1. Kemudian konsekuensi, contohnya terjadi kecelakaan. Jangan manjat pohon, nanti jatuh. Itu. Kemudian restitusi, contoh dari restitusi itu adalah mengganti barang yang dicuri, memperbaiki barang yang rusak, dan meminta maaf. Itu dia, 3 hal ini dulu yang harus Bapak Ibu pahami, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya setuju sekali disampaikan oleh Ibu Febrina, bahwa kejujuran itu adalah nilai kebajikan universal yang berlaku di seluruh dunia. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Itu bukan kata Bu Juju. Sokrates yang bilang itu, Bu, Pak. Para filsuf yang mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Oke, saya sambil admit teman-teman yang baru hadir. Izinkan saya share screen dulu. Saya akan mengakhiri cerita kita tentang hukuman, restitusi, dan present aja. Hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kita masuk ke sini, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Nah, ini sudah di akhir nih. Oke. Saya harus kembali dulu. Maafkan saya kembali dulu. Nah, ini dia. Sesuai dengan judul webinar kita, lebih dari sekadar disiplin. Kadang-kadang karena banyaknya pekerjaan guru, tekanan yang terjadi, kemudian kepala sekolah juga banyak harus dilaksanakan. Akhirnya kita lupa bahwa itu adalah sebuah hukuman, dan hukuman ini sifatnya negatif. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Sebagai guru, lebih baik kita ambil konsekuensi. Kalau kita tidak nyaman dengan restitusi, karena restitusi ini kita harus mengajak orang yang berbicara ini membuka dulu hatinya, dan itu membutuhkan waktu yang lama, ambillah jalan tengah, ambillah konsekuensi pada setiap masalah. Kita bicara tentang budaya positif yang mau kita terapkan di sekolah. Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Kepala Sekolah, saya kembalikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah pemangku kebijakan dan punya power yang besar untuk menerapkan hal ini. Kita punya 2 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu menumbuhkan budaya positif melalui restoratif justice. Keadilan restoratif ini penting Bapak Ibu ketahui. Kemudian bagaimana membangun budaya positif dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan Bu Helen tadi, profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan universal yang diakui oleh seluruh dunia. Ada 6. Nanti saya jelaskan satu-satu biar Bapak Ibu nggak pusing. Ini sudah jam 3, setengah 4. Bapak Ibu nanti jangan sampai ya, setelah ngikutin kegiatan ini Bapak Ibu pucat semua. Tambah pusing Bapak Ibu. Ini saya singkat nih, Bapak Ibu mau ngapain sih nanti di sekolah, apa yang mau dilakukan, semoga bisa diterapkan seperti yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Saya mau jelaskan dulu ini. Bahasa Inggris nih Bu Juju, betul sekali. Apa sih itu restoratif justice? Restoratif justice ini ada 2 kata di situ, restorasi dengan keadilan. Justice, keadilan. Kalau dibilang restoratif, ini adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik. Nggak pernah, saya mau tanya dulu, apakah di ruangan ini tidak ada yang, ada nggak yang nggak punya masalah di hidupnya? Nggak punya konflik. Raisen, oh yang ini ada 2 nih, Raisen tidak punya masalah di hidupnya.
Bu Fitriani sama Pak Zikrullah. Oh, nggak ada masalah. Kita lihat satu lagi, Ibu Susanti, nggak ada masalah, nggak ada konflik di hidupnya. Benar-benar manusia yang damai, luar biasa. Pasti ada, iya benar Bu Apri, pasti ada. Ibu Bapak nggak akan semangat hidup, tidak akan termotivasi untuk hidup besok kalau nggak ada konflik. Langsung kembali ke Tuhan. Ada kata-kata seperti ini, sedang ujian. Nah, ketika ujian sudah selesai, Anda dipersilahkan pulang. Itu kata-katanya dalam loh kalau kita baca. Penuh, Bu Mas Diana, penuh masalah, banyak. Iya, Bu. Tumpahkanlah di sini, nggak apa-apa. Ya nih banyak gitu ya. Banyak, silahkan tumpahkanlah di sini. Ibu Bapak, pernah dengar kata-kata ini? Yang sudah ujian silakan pulang. Namanya hidup pasti ada ujian Bapak Ibu. Kalau sudah menyelesaikan ujian itu dan sudah habis, maka kita pulang. Dalam tuh kata-katanya. Setiap orang punya masalah banyak sekali seperti yang Bapak Ibu bilang di kolom chat. Kita balik lagi ke sini. Restoratif itu sebuah pendekatan Bapak Ibu ya. Jadi saya udah kasih jalan nih, ini gimana sih cara menyelesaikannya kalau kita punya masalah ini. Pendekatan menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang menekankan pada pemulihan daripada pembalasan. Punya dendam masa lalu, restorasi. Manusia itu punya seni untuk melupakan. Manusia itu punya seni untuk melupakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya seni untuk melupakan, betapa banyaknya, sebentar ada iklan, betapa banyaknya ingatan-ingatan Bapak Ibu dari kecil sampai saat ini. Betapa banyak tekanan-tekanan yang harus Bapak Ibu tanggung kalau Bapak Ibu tidak punya seni untuk melupakan. Nah, restorasi ini adalah satu cara di mana Bapak Ibu bisa memulihkan daripada membuat suatu pembalasan. Jadi ada dua kata, ada restorasi, restoratif, dan justice. Keadilan salah satunya. Kalau kita ngomong masalah restoratif justice, keadilan restoratif, ini adalah pendekatan yang fokusnya pada pemulihan hubungan dan membangun komunitas yang saling mendukung. Mungkin permasalahan itu bukan antara siswa dengan siswa, bisa saja guru dengan siswa atau guru dengan guru. Alangkah tidak enaknya dalam satu atap, kemudian kita bertikai, dan kita harus tinggal dalam satu atap itu bertahun-tahun. Restoratif justice ini adalah salah satu cara budaya positif yang Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan penyembuhan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan membangun rasa saling menghormati. Kenapa bisa terjadi pertikaian? Kenapa ada yang merasa tidak adil? Karena hilangnya rasa saling menghormati. Itu dia. Oke, materi kami bisa Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu harus gabung di grup Telegram komunitas, karena di situ semua materi, dokumentasi kami kumpulkan ke sana ya Ibu Bapak. Oke, saya mau contohkan, langsung aja ke contohnya. Bu Juju, bagaimana penerapan restoratif justice di sekolah? Ini contoh, contoh paling mudah, siswa A dan B bertengkar saat bermain di halaman sekolah. Sering kita Bapak Ibu menemukan hal ini. Kalau sudah kita jaga dengan baik, tetapi kita tinggalkan sesaat, tiba-tiba ada anak yang bertengkar. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh si guru ini? Guru menggunakan lingkaran restoratif. Nah, nanti saya contohkan apa bentuk dari lingkaran restoratif ini. Gunanya untuk apa? Tentu gunanya adalah untuk membantu si siswa kita tadi memahami perspektif satu sama lain. Bukan kita ngejudge, kita suka si anak ini. Tunggu sebentar. Tutup pintunya ya anak ya. Ayo, terima kasih. Duduk di sana. Oke, saya punya 2 anak. Saya suka si anak ini. Terus saya membela. Nah, itu yang sering terjadi di sekolah. Kita tidak dengar dulu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika sudah kita laksanakan restoratif justice, maka solusi yang disepakati mungkin termasuk permintaan maaf, kompensasi, dan rencana untuk menjaga konflik di masa depan itu terbentuk. Tapi guru perlu tahu bagaimana cara melaksanakan restoratif.
Oke, ini ada satu kasus. Ini sering loh kita terjadi. Ada guru honor, Bapak Ibu. Saya turunkan dulu raisennya jadi ketahuan nanti siapa yang Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Ini ada guru honor menggantikan guru matematika yang lagi sakit. Dia nggak bisa masuk ngajar si Helen ini. Bukan Bu Helen ya. Nah, si Helen Wati ini sakit. Jadi si Helen Wati kenal Ani. Minta tolonglah sama Ci Ani. Ani ini fresh graduate, Bapak Ibu. Baru ngajar 2 tahun. Masih muda, cantik, belia. Banyak kita temukan di lapangan. Di mana dia belum punya karisma untuk mengatur kelas tadi. Oke, saya lanjutkan. Ketika mengajar menggantikan Bu Helen, si Bu Ani ini disepelekan oleh anak muridnya Bu Helen, Rika dan Meli, karena dia tahu, oh ini guru baru itu entah kenapa ya Bu Septi ya, kelihatan banget ini ya auranya, guru baru ini, apalagi siswa-siswa yang jahil. Nah, si Rika dengan Meli ini salah satu termasuklah golongan siswa-siswa yang jahil. Ketika Bu Ani mengajar, tidak ada rasa hormat sama sekali. Diminta untuk mengerjakan tugas, diancam dengan teguran, akan ada teguran dari kepala sekolah, nggak mempan, malah menjawab seperti ini. Ibu santai aja Bu. Nah, sering Bapak Ibu, banyak kita temukan di lapangan, teman-teman kita yang masih muda mengalami hal-hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Yang kita lakukan adalah kita wajib mengetahui dulu apa itu yang namanya restoratif justice. Keadilan restoratif. Yang pertama kita lihat dulu, kalau kita ngomongin masalah restoratif justice ini, berdasarkan kasus yang tadi, kita ajak ngomong nih, si siswa yang kurang ajar 2 orang tadi. Apakah hanya siswanya saja? Tidak, tapi panggil gurunya juga. Kalau gurunya merasa keberatan, si Ibu Ani merasa keberatan, merasa disepelekan, kita pisahkan. Ibu Bapak jangan sekali-sekali ketika siswa kita ada kesalahan kita panggil dan kita dudukkan di tengah orang ramai. Ingatlah salah satu hal yang menjadi seperti yang disampaikan Bu Helen, 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kasih sayang, perlakuan sebagai perlakuan yang baik. Nah itu, Ibu Bapak sekalian jangan memanggil siswa kita di tengah-tengah orang ramai karena harga diri. Itu yang utama bagi setiap manusia. Ketika harga dirinya hancur, saya contohkan satu siswa di sekolah kami, ada siswa dia ketahuan merokok di kelas. Saya nggak apa-apa menceritakan ini kepada Bapak Ibu, karena bukan di sekolah saya saja, mungkin di sekolah Bapak Ibu juga terjadi hal seperti itu. Kita sudah mengajarkan hal yang baik. Nak merokok nggak baik, tapi tetap mereka merokok. Karena kalau di luar sana lingkungan akan mempengaruhinya, Ibu Bapak. Jadi singkat cerita, si anak ini ditaruh di tengah lapangan, terus dipoto. Hancur harga dirinya. Harga dirinya. Yang dipilihnya adalah berhenti sekolah. Kita sudah melakukan satu kesalahan seumur hidup. Kenapa? Karena guru-guru belum mengenal restorasi justice ini. Kalau Bapak Ibu mengenal restorasi justice ini, yang terjadi pada Bu Helen, Bu Ani dan Meli serta si Rika tadi, Ibu Bapak akan menemukan jalan tengah di mana akan membuat pertanyaan terbuka, fokus pada hubungannya. Maksudnya apa Bu Juju? Pada prinsipnya, restoratif justice ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, bukan hanya hukuman dan konsekuensi. Jadi ini jalan tengah Ibu Bapak. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan dahulu. Bentar ya Ibu Bapak. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, pada hal prinsip-prinsipnya, fokus pada hubungan ini, kita akan membangun hubungan yang baik antara Ibu Ani dengan 2 anak yang sudah melakukan kesalahan tadi. Itu dia.
Bangun dulu hubungan baiknya. Tidak perlu menyalahkan si anak ini kurang ajar atau si A ini tidak kompeten mengajar. Bukan itu tujuannya. Kita bangun dulu, fokus pada hubungannya. Perbaiki hubungan pertama. Kemudian buat dialog dan partisipasi. Saya kenapa buat contoh? Biar Bapak Ibu lebih enak memahami apa sih restorasi justice itu. Kita kan berfokus pada keadilan. Kita ambil jalan tengahnya. Ketika hal ini terjadi, ambil jalan tengahnya. Fokus pada hubungan, bangun dialog. Semua pihak yang terlibat dalam konflik didorong untuk berpartisipasi dalam dialog yang terbuka. Apa dia pertanyaan terbuka ini, Bu Juju? Pertanyaan yang tidak jawabannya ya atau tidak. Septi udah makan? Sudah. Itu tertutup, Ibu Bapak. Yang dicontohkan Bu Helen tadi, contohnya. Apa perasaan kamu hari ini? Apa perasaan kamu ketika kamu melakukan hal itu? Bagaimana kalau kamu menjadi Ibu Ani? Nah, itu dia, Bu Bapak. Ketika sudah kita memposisikan si pelaku dengan korban ini pada posisi yang sama, maka mereka akan tahu, oh, saya sudah melakukan ini. Jika saya menjadi dia, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Kemudian prinsip yang ketiga itu tanggung jawab. Restorasi justice ini menekankan pada pentingnya individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan. Kalau kita tanyakan pada kedua siswa tadi, apa yang harus kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan, Ibu Ani tentunya merasa tersinggung, merasa tidak dihargai. Jika kamu menjadi Ibu Ani, tentunya kamu akan merasakan hal yang sama. Sebaiknya kamu melakukan apa? Minta untuk bertanggung jawab, tapi jangan kita kasih solusinya. Bagusnya nak, kamu seperti ini nih, minta maaf sana sama Bu Ani. Bukan restorasi itu, Ibu Bapak. Ibu Bapak biarkan si pelaku memahami apa yang harus dilakukannya. Jadi tadi ada motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Kalau sudah tertanam dalam dirinya, ketika ada hal yang sama terjadi, nantinya mereka tidak akan mengulangi hal yang sama, kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian penyembuhan dan membangun komunitas. Saya langsung ke membangun komunitas. Ini membantu membangun komunitas untuk saling mendukung, di mana setiap orang yang berada dalam komunitas maksudnya di sekolah ya Ibu Bapak ya. Di komunitas ini, di sekolah ini merasa nyaman, merasa dihormati dan merasa dihargai. Contohnya bagaimana caranya, Bu Juju? Contohnya salah satunya berbagi pengalaman, perasaan terbuka, kemudian mendengarkan dengan penuh empati, memberikan dukungan dan dorongan, bekerja sama menyelesaikan masalah, dan membangun komunitas yang saling menguatkan. Ruang sekolah yang saling menguatkan. Antara siswa, guru, kepala sekolah. Saling menguatkan, saling menghargai. Saya yakin sekolah ini akan menjadi tempat yang nyaman, menjadi rumah kedua. Kita jangan coba-coba deh bilang, sekolah adalah rumah kedua kamu, nak. Tapi sekolah itu nggak nyaman bagi mereka. Oke, Ibu dan Bapak, saya lanjut. Slide saya sedikit kok, Ibu Bapak. Nah, apa yang manfaatnya sekarang? Manfaatnya apa sih menerapkan ini, Bu Juju? Lalu contohnya tadi apa? Manfaat yang pertama itu meningkatkan rasa aman dan belonging. Kita merasa aman dalam suatu tempat, ini otomatis kita akan bertahan lama di dalamnya. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab. Ini restoratif justice ini membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dampak pada orang lain, melalui proses apa? Melalui proses dialog, refleksi. Nah, si pelaku ini bisa siswa ya, kita bisa guru, Ibu Bapak. Saya nggak fokus ke siswanya, karena kesalahan-kesalahan itu pasti terjadi pada setiap manusia. Si pelaku bisa mengakui kesalahannya kalau dengan menggunakan restoratif justice. Mengambil tanggung jawab sendiri, menemukan solusi, memperbaiki kesalahannya, belajar dari pengalaman. Itu tujuannya. Belajar dari pengalaman. Lalu fokus pada keadaan, di mana kita bisa mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati. Ketika kita saling mendengarkan, di situ keterampilan komunikasi kita terlatih. Kemudian memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Intinya gini, restoratif justice ini membantu mengurangi intimidasi dan bullying di sekolah. Jadi tercipta lingkungan yang aman.
Ada rasa saling menghormati dan ada rasa saling bertanggung jawab. Ada rasa aman yang tercipta, konflik berkurang, mendorong siswa. Ini adalah ruang di mana yang kita impi-impikan dan kita cita-citakan tentunya. Menciptakannya itu dari Bapak Ibu sendiri. Bagaimana cara Bapak Ibu bisa menciptakan hal ini? Penerapannya ada 3. Ini ada lingkaran restoratif, ada konferensi komunitas, dan praktik keadilan restoratif lainnya. Saya mau jelaskan dulu, tapi Ibu Bapak, saya kembali dulu, lihat dulu ke Meet. Sepertinya Ibu Bapak pada tidur semua. Iya, karena ini jam-jam tidur siang. Ibu Bapak sudah sangat kelelahan sekali. Nggak apa-apa Bapak Ibu boleh tidur. Karena tidur itu nggak ada obatnya. Tidur ngantuk itu nggak ada obatnya Bu Pak. Ngantuk itu obatnya cuma 1, tidur. Tapi pesertanya banyak loh Bu Juju, 120 masih bertahan. Naik ya, luar biasa ya. Harapannya sih setelah kegiatan ini Ibu Bapak bisa berbagi, sharing juga. Tinggal hubungi Bu Helen atau Bu Septi. Bu, saya mau deh berbagi di komunitas Ibu Us. Luar biasa sekali, kami sangat. Ibu Ayu, Raden Ayu Aminah, Ibu Aminah, ayo dong berbagi praktik baiknya di sekolah ketika sudah selesai dan berhasil melaksanakan restoratif justice. Dan Ibu Bapak, karena waktu kita singkat, Ibu Bapak boleh deh tanya-tanya. Ibu Juju, restoratif itu jelasnya gimana? Nanti saya jelaskan. Kita balik dulu ke sini. Ada lingkaran restoratif. Siapa yang diajak? Ini adalah pertemuan yang dipimpin oleh fasil. Fasilnya itu siapa Bu Juju? Boleh kepala sekolah, boleh guru. Yang dibahas adalah konflik untuk mencari solusi bersama. Dudukkan, ini makanya saya kasih contoh nih gambarnya. Dudukkan di situ. Ibu Bapak kepala sekolah kalau tidak punya manajemen ini, aduh, hancur sekolah itu. Ibu Bapak guru kalau tidak punya restoratif justice, hancur kelas itu Ibu Bapak. Yang kedua, konferensi komunitas. Ini melibatkan banyak orang. Siswanya, gurunya, orang tua, staf sekolah, semuanya. Contohnya apa? Kalau ada anak sangat bermasalah dan dia terpaksa tidak naik kelas. Dilaksanakanlah konferensi komunitas ini dengan restoratif justice. Bisa ada 2 kemungkinan, si anak tetap naik kelas atau si anak pindah ke sekolah lain. Karena ini mengundang banyak orang termasuk orang tua. Libatkan orang tua dalam sekolah Bapak Ibu. Karena peran kita batas di pagar sekolah itu, keluar dari pagar sekolah itu kita sudah tidak tahu lagi lingkungan anak kita seperti apa. Kemudian program layanan masyarakat, mediasi, konferensi, mediasi, ini adalah praktik keadilan restoratif yang lainnya ya Bu Bapak ya, tapi untuk sekolah, lingkaran dengan konferensi ini sudah cukup Bapak Ibu pahami. Oke, Ibu Bapak, singkat saja karena waktu saya sampai 16 ya, Septi. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Saya mau kenalkan dulu. Di sekolah Ibu Bapak seringkali mendengar profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Ibu Bapak membuat proyek, tapi nyimpang loh Bu Helen yang saya lihat di lapangan, lebih ke harus ada produk, harus mewah, harus menggelegar, luar biasa, amazing. Nah, seperti memerlukan biaya yang banyak. Lokakarya CGP. Padahal tidak seperti itu di lapangan. Iya. Ketika anak Bapak Ibu pada proyek profil itu sudah mengalami perubahan sikap, Bu, tapi nggak berhasil Bu, proyek kami gagal. Tapi anak Bapak Ibu paham cara membuat produk ini, itu sudah berhasil Ibu Bapak. Ibu Bapak sudah menggiring ke hal yang benar. Jadi proyek profil, kita mengenal profil pelajar Pancasila itu ada 6, beriman, bertakwa, seperti yang disebutkan oleh Ibu Apri tadi. Saya mau anak saya berakhlak. Ibu Febrina, jujur. Saya catat tadi. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang berlaku di seluruh dunia. Lihat Bapak Ibu, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini berlaku, mata uang yang berlaku di seluruh dunia.
Kalau mau diterima orang lain, inilah yang harus dilakukan. Kalau mau menjadi pelajar yang didambakan oleh seluruh guru, maka 6 prinsip ini, 6 dimensi ini harus ada pada kamu, nak. Oke. Apa sih gunanya itu dilaksanakan di sekolah, Ibu Bapak? Manfaat menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila tadi kan ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengembangkan karakter yang positif dan berbudi luhur, kemudian membentuk profil pelajar yang ideal, yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau kita belajar tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang P5 disebut-sebut P5 itu, saya ulangi lagi. Tidak harus produk, tapi di sini Bapak Ibu bisa menanamkan hal-hal yang positif kepada anak. Bapak Ibu ada membuat produk, si anak gagal, tapi dia tahu step by step pekerjaannya, bukan gurunya yang membuat, tapi si siswanya, karena P5 fokusnya pada siswa, bukan guru yang membuat itu. Kalau di lapangan masih terjadi seperti itu, misalnya di sekolah saya, sekolah Bu Helen atau Bu Septi, miskonsepsi ini harus dijelaskan kepada teman-teman guru kita bahwa tidak seperti itu, tidak harus megah, tidak harus produk. Perubahan sikap itu adalah salah satu produk dari penguatan profil pelajar Pancasila, Ibu Bapak. Nanti ya pertanyaannya, strateginya ini Bapak Ibu bisa mengintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran, masukkan P5. Tentu sudah kita laksanakan karena kita menerapkan kurikulum merdeka. Yang terakhir ini Bu Pak, pelibatan orang tua dan masyarakat. Jadi punya pengalaman. Kenapa P5 kewirausahaan tidak di SD? Tidak dilaksanakan di SD karena kebanyakan ya kalau kewirausahaan ini dilaksanakan oleh gurunya di sekolah, yang repot orang tuanya sehingga si anak tidak belajar, Ibu Bapak. Kita tidak menanamkan budaya positif kepada si anak. Gunanya P5 kewirausahaan tadi agar si anak mandiri dari dimensi penguatan proyek profil. Nggak dapat mandirinya. Wong tuanya galau di SD itu. Wah, Bu Helen kalau bahasa Palembang itu sepaling belagaan. Sebagusan. Siapa yang paling keren? Orang tuanya yang repot, Ibu Bapak, kasihan sekali. Makanya kalau di SD saya nggak sarankan deh kewirausahaan. Kita nggak dapat esensi dimensi penguatan profil pelajar Pancasilanya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh penerapan penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Bapak Ibu mengadakan kegiatan, kalau yang beriman dan bertakwa, mengadakan kegiatan keagamaan, membaca, mengaji, membaca Alkitab kalau di sekolah non-muslim. Nah, itu sudah menghormati terhadap nilai-nilai keagamaan, saling menghormati antar agama yang Ibu Bapak ajarkan, itu sudah menjadi contoh penerapannya. Memberikan kesepakatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui berbagai kegiatan ini sudah bernalar kritis. Sebenarnya kita sudah menerapkannya, tetapi kita nggak sadar. Namanya saja ini berubah, tetapi saya yakin guru-guru sudah menerapkannya. Baik, saya simpulkan. Tadi ada 2 bahasan kita, satu restoratif justice, yang kedua penguatan penguatan profil, saya nggak bilang project ya, penguatan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi. Kita bicara tentang restoratif justice, ini adalah pendekatan yang efektif Bapak Ibu, membangun budaya positif di sekolah. Kalau Bu Helen ngomongin masalah budaya positif di sekolah, dan inilah pendekatan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bagaimana caranya dan tuntunannya bagaimana, Bapak Ibu bisa, nanti saya kirimkan sebuah buku untuk Ibu Bapak baca, tapi Bapak Ibu bisa ubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Kemudian proyek profil ini merupakan pendekatan yang penting untuk membangun budaya positif di sekolah. Jangan lupa. Ibu Bapak sekalian, budaya positif yang dijelaskan oleh Bu Helen tadi, budaya positif di sekolah bukan sekadar aturan, tapi itu adalah cerminan karakter gurunya, kepala sekolahnya, siswanya di sekolah. Untuk profil pelajar Pancasila itu bukan hafalan, hafal 6 dimensi, tapi tidak tahu apa dari intisari dari profil pelajar Pancasila itu, maka tidak ada jiwanya. Jadi Ibu Bapak, budaya positif di sekolah bukan sekadar aturan, tapi ini adalah cerminan karakter. Profil
pelajar Pancasila bukan hafalan, tapi itu adalah jiwanya. Terima kasih, saya Jueria, saya kembalikan ke Ibu Septi. Terima kasih Bu Septi. Kita tanya jawab deh Bu Septi. Saya kecepatan ya? Saya mohon maaf deh. Saya nggak mau ngurangin waktu Ibu Bapak soalnya. Ini, silakan Bu Sep. Maaf, saya buka, saya lupa. Silakan open mic-nya. Ayo Bu Septi silakan ngomong. Itu sudah saya open semuanya. Ya, terima kasih Bu Juju, materinya sangat. Boleh di flash-nya satu matikan Bu Sep, soalnya nggak kedengaran ini. Boleh pakai HP aja boleh. Berdengung kalau di saya. Ini Pak Anwar nih, salah satu guru dari SMK 4 yang rajin. Rajin nih. Ya, terima kasih Bu Juju. Ya, terima kasih Bu Juju. Iya, Materi yang sangat menarik dan memang sangat diperlukan karena banyak sekali guru-guru yang miskonsepsi masalah budaya positif, disiplin positif, dan terutama P5 ini ya Bu Jojo sama Bu Helen. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand ya Bapak Ibu ya. Untuk kayaknya udah ada yang raise hand, Ibu Sumiati coba. Ibu Sumiati ini kepencet atau memang mau bertanya Bu? Langsung open mic aja. Ini kepencet ya. Beralih ke Ibu Lasmi. Bu Lasmi. Oke, kita gini aja, kita lower hand semuanya. Sekarang raise hand siapa yang mau bertanya. Tuh, jadi kan kita tahu siapa yang mau bertanya. Silakan Bu Sep. Ya, siapa yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan Ibu Oktaviani. Ibu Apriani, silakan Ibu Apriani. Open mic Ibu. Mungkin buat dua penanya dulu ya Bu Juju ya, karena mengingat waktu. Assalamualaikum. Ya. Apriani Kartika ya. Oh. Ulangi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya baru agak kaku, baru pertama kali melo seperti ini. Kendalanya karena banyak anak kecil kali ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, saya dapat di Pemulutan Selatan ngajarnya. Dan kendala saya ngajar selalu tidak fokus. Kalau dikatakan tidak fokus itu salah. Karena kelakuan anak-anak siswa di situ luar biasa. Bagaimana cara kita menanggulangi anak dikatakan aktif itu tidak aktif? Karena kalau aktif itu ada apa ya? Ada perlakuan yang positif. Kalau itu perlakuannya yang negatif. Salah satu contohnya biang ribut, suara seperti apa itu Bu, rame seperti dalam hutan itu, maaf ngomong itu ya Allah, tidak tahu lagi ngomong kenyacak mano. Bagaimana cara kita untuk mengatasi siswa yang memang luar biasa aktif dan supaya materi yang kita sampaikan itu ditanggapi oleh siswa. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin bisa langsung dijawab aja dari Ibu Jueria atau Ibu Helen, silakan. Silakan Bu Helen dulu Bu. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Helen. Terima kasih ya. Boleh izin share screen sebentar nggak ini untuk jawab pertanyaan ini? Karena ini sebentar ya. Jadi
Nah, nih Bapak Ibu ya, jadi yang disampaikan oleh Ibu Juju dari restitusi gitu ya, restitusi itu siswa menemukan sendiri. Jadi kalau yang saya lakukan adalah siswa itu dipanggil sendiri aja dulu Bu, jangan di kelas langsung di just, kamu nggak boleh ribut, kita bicara dari hati ke hati, ibaratnya gitu Bu. Jadi panggil siswa itu ke tempat tepi, kemudian kita lakukan segitiga restitusi ini. Nah, apa saja? Yang pertama, kita stabilkan identitas. Mereka ribut itu, mereka dikatakan tidak disiplin lah ya, intinya tidak disiplin. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misal mereka minta perhatian ibu, sehingga mereka ribut aja kerjanya supaya ibu memperhatikan dia gitu ya. Jadi satu anak yang ibu yang dipanggil dengan menerapkan segitiga restitusi. Ibu bilang ke anak itu, nah kita stabilkan dulu identitasnya, kita ajak bicara dulu dari hati ke hati. Ibu menghargai kamu aktif di kelas, kita bilang aktif ya, kamu aktif di kelas, kamu selalu berbicara gitu ya dengan teman-teman, kamu ingin bercerita, kamu pengen didengarkan oleh teman-teman kamu. Nah, kemudian ibu tanya lagi, kita ambil validasi tindakan yang jadi menurut kamu nak, menurutmu apakah tindakan kamu itu sudah benar? Jadi dia nanti ngerasa sebenarnya tidak sih Bu, saya ribut di kelas, jadi teman-teman terganggu misalnya gitu ya. Kita tanya, kita bicara dari hati ke hati. Kalau dia sudah tahu tindakannya itu salah, misalnya dia ribut gitu ya, kira-kira kamu mengganggu nggak sih? Oh iya Bu, saya mengganggu Bu, jadi kelas tidak konsentrasi Bu, jadi ibu ngajar tidak konsentrasi, teman-teman terganggu. Nah terus ibu nanti menanyakan keyakinan yang terakhir, langkah terakhir. Ibu tanyakan keyakinan. Nah kira-kira supaya teman-teman tidak terganggu, jadi apa yang harus anak lakukan? Dia mencari solusi. Oh, berarti saya ini Bu, harus izin dulu jika ingin berbicara. Terus saya harus tertib Bu. Nah ibu terus ajak dialog. Memang hal ini tidak mudah ya Bu ya, untuk bukan merubah sih, untuk mengarahkan anak-anak itu menjadi disiplin itu tidaklah mudah. Perlu tahapan-tahapan tertentu, perlu kerjasama. Jadi mungkin 3 cara ini bisa membantu ibu, segitiga restitusi ini bisa membantu ibu untuk mengatasi masalah-masalah siswa ibu gitu. Jadi bisa ibu terapkan ini, semoga nanti kedepannya menemukan titik terang ya, semoga kedepannya siswa ibu menjadi disiplin, kemudian belajarnya menjadi lebih lebih asyik ya gitu ya. Atau mungkin ibu bisa menemukan cara-cara tertentu, media tertentu, sehingga anak yang ribut itu dia punya kerjaan gitu, pakai media tertentu. Mungkin itu dari saya Bu, terima kasih. Silakan Bu Juju ditambahkan. Baik, Sep, boleh lanjut Ibu? Ya. Lanjut Ibu ya, ke Ibu ya. Iya, langsung Ibu. Mohon izin menjawab Bu Apri. Bu Apri ini sama yang ini tadi, yang ketika ada pertanyaan Bu Helen, Ibu Apri juga yang menjawab, betul tidak? Apakah ini orang yang sama? Orang yang beda. Beda. Ini Bu Apri kuizi saya buat ya. Ini Bu Apri penanya. Jadi Bu Apri, penerapan budaya positif itu nggak semudah yang dikatakan Bu Helen dan Bu Juju. Perlu banyak kasus yang kita hadapi sehingga kita bisa, saya pernah mengalami hal yang sama seperti Ibu. Emosi tingkat dewa. Saya yang pertama saya lakukan, saya pahami sampai dengan saat ini. Ketika hal itu terjadi, yang pertama saya lakukan adalah menyelamatkan mental saya dulu.
Itu ya Bu, pengalaman saya. Karena ini relatif Ibu. Kita pelajari ini, kita butuh waktu untuk banyak kasus kita hadapi sehingga kita tahu, oh kita menerima. Setiap masalah itu menerima. Saya mendengar dari, saya garis bawahi dari kata-kata Ibu tadi. Siswanya ribut, pusing. Nah, itu Ibu, saya garis bawahi. Yang pertama kita lakukan, ini hal yang saya lakukan dulu, saya selamatkan dulu mental saya, Bu. Lalu saya lakukan hal yang dilakukan oleh Bu Helen, Bu Apri. Guru dengan riwahnya anak, dan luar biasa Ibu mengikuti kegiatan ini dengan banyaknya aktivitas Ibu, dan Ibu harus mengasuh anak-anak Ibu juga. Saya aplaus dan luar biasa. Selamat bergabung di sini. Mari nanti berbagi praktik baik Ibu ya, yang sudah Ibu laksanakan di sekolah. Jika Ibu nanti berhasil untuk kepada siswa Ibu yang Ibu sebutkan tadi, Ibu setiap anak itu spesial Bu. Mungkin anak yang kurang ajar ini nantinya itu ketemu kita di jalan, dia yang negor kita pertama. Lalu mungkin anak yang kurang ajar ini dia butuh perhatian ibu lebih. Saya punya teman yang ibunya merasa dia tidak perhatian dengan ibunya, tapi ketika saya lihat saudara-saudaranya, wajar, karena saudara-saudaranya perlu diselamatkan. Ada yang tukang judi, ada yang pemabuk, tapi dia menjadi guru yang luar biasa berprestasi. Dia sampaikan kepada saya, ibu saya tidak memperhatikan saya dan saya benci kepada orang tua saya. Lalu saya bilang seperti tadi, wajar. Kamu dilepas karena kamu bisa mandiri, tapi kalau saudara-saudara yang lainnya tidak. Nah, mungkin ini terjadi dengan siswa-siswa Ibu. Kita maklumi, saya juga mengajar di desa ya Bu ya. Luar biasa itu. Kalau sudah ngomong, auzubillah min dzalik kata-katanya Bu. Mungkin beda dengan teman-teman yang ngajarnya di perkotaan. Terima dulu keadaan di situ, keadaan Ibu, lalu laksanakan apa yang dilakukan oleh Bu Helen. Ajak ngomong Bu, ajak ngomong berdua dulu, jadi kita tahu, bangun dulu kedekatan. Tapi kalau kita teriak, anak itu teriak, kemudian kita teriaki di dalam ruangan, percayalah, akan terus seperti itu. Dan hubungan itu akan semakin buruk. Begitu Ibu Apri. Jadi di sini kami tidak mengajari, kami berbagi pengalaman yang sama seperti Ibu pernah alami. Ibu luar biasa, saya aplaus dulu untuk Ibu. Terima kasih Sep, Ibu kembalikan ke Septi. Ya Allah Sep, Bu Ser daftar hadir ya, teman-teman sudah pada nunggu. Iya, iya. Silakan Pak Ibu Rosyada Tina, itu dia daftar hadir sambil diisi Ibu Bapak. Nah, dikirim Bu Helen, langsung diisi aja nggak apa-apa. Silakan Septi. Ini ada lagi yang angkat tangan, Bapak Zikrullah. Silakan Pak Zik. Ini kepencet atau memang mau bertanya Pak Zik? Kebetulan Pak Zik ini satu sekolah sama saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang, kalau tidak salah dengar itu ada yang namanya restoratif justice. Iya Pak. Halo? Hah? Iya, iya didengar Pak. Ya, restoratif justice ya tadi ya? Iya, iya benar Pak. Ini sebuah metode apa gimana? Kenapa saya tanyakan begini? Ini yang sering saya dengar di kepolisian, restoratif justice ini. Benar tidak Bu? Sering di kepolisian kata-kata ini. Iya Pak, betul. Gimana Sep? Ibu Jadi langsung gimana Pak pertanyaannya, bisa diperjelas Pak Zik? Ya, pertanyaan saya ingin penjelasan apa itu restoratif justice. Ya, kenapa yang restoratif justice ini sering dipakai di kepolisian kalau saya tidak salah itu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Zik. Mungkin langsung ke pembahasan dari Bu Joeria. Sebagai narasumbernya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Septi, Pak Zikrullah pertanyaannya. Sebentar, saya kirim kode dulu. Kode hari ini adalah tanggal lahir Septi Kak, berapa?
Dua-dua. Dua-dua. Ibu Bapak kodenya adalah dua-dua. Silakan diisikan kode webinar dua-dua. Kalau bukan dua-dua, Ibu Bapak mohon maaf sertifikatnya nggak terkirim. Nah, emailnya harus benar, namanya harus benar, lalu kodenya harus benar. Kalau salah kode, salah nama, salah email nggak bisa diganti. Kalau salah email cak mana Bu Juju? Kalau salah email otomatis tidak terkirim sertifikat. Kalau salah nama, sertifikat salah nama, nggak bisa diganti. Yang ketiga, salah sekolah, nggak bisa diganti juga. Kan membuatnya otomatis Ibu Bapak kan jumlahnya 122, tapi kadang tuh Septi yang ikut kegiatan 122 yang isi 250 Ibu Bapak. Saya nggak tahu sih setengahnya itu dari mana. Nah, kami kan menghargai Ibu Bapak nih, jangan kasih keluar ya kode linknya gitu ya. Baik, saya mau langsung ke Pak Zikrullah. Pak Zikrullah, restoratif justice ini universal, bisa dipakai di kepolisian, bisa dipakai, Bapak tuh dengarnya justice-nya. Iya, ini adalah keadilan. Ini universal, bisa dipakai di sekolah, Ibu, bisa dipakai di rumah, di tempat Bapak tinggal, Bapak sebagai RT, terapkan restoratif justice, jalan itu kepemimpinan Bapak. Karena fokusnya itu kepada hubungan, memberdayakan hubungan, dialog. Nah, Pak, kalau dibilang restoratif justice ini apa Bu Juju? Ini adalah suatu pendekatan. Bu Helen tadi kan jelasin ada budaya positif, ada restorasi. Gimana cara menerapkannya di lapangan? Pakai restoratif justice, salah satunya membuat sebuah pertemuan dengan si pelaku, korban, dan orang-orang terdekatnya. Kita tahu dulu, ini pangkal masalahnya apa nih sampai bertengkar. Itu Pak restoratif justice, sebuah pendekatan yang bisa Bapak lakukan ketika Bapak menemui sebuah konflik. Di tengah jalan ada orang Pak, ada orang jatuh dari motor, kemudian apa bahasa Palembang itu, belago, ribut Pak, Bapak terapkan ini. Ya, begoco. Menenangkan kedua belah pihak. Nah, itu salah satu cara dari restoratif justice. Begitu Pak Zikrullah. Oke, silakan sambil isi absen. Demikian Pak Zikrullah, Bu Septi saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Bu Juju. Kayaknya udah cukup 2 pertanyaan aja ya Bu Juju ya, Bu Helen. Iya. Karena memang mengingat waktu sudah pukul 4 lebih. 16.09, iya. Bu Septi, maaf. Bapak Ibu, kode itu dituliskan di Google Form yang diberikan Bapak Ibu. Dituliskan di Google Form yang diberikan ya. Oke, lanjut Bu Septi. Iya. Di-share ulang oleh Bu Helen daftar hadirnya. Iya, Bu Septi izin. Ini ada 4 orang dapat hadiah dari saya dan Bu Helen. Pastikan Ibu Yanti, Ibu Apri, Ibu Febrina, dan Ibu Apri satu lagi. Ibu Apri itu gabung ke grup Telegramnya Komunitas Belajar ID. Kalau nggak tahu tanya Bu Helen atau Bu Septi. Oke, nah ada hadiah menarik yang akan diberikan ke tidak besar, tapi kenang-kenangan. Oh, pernah hadir di sini. Baik Ibu Bapak, saya kembalikan ke Bu Septi. Silakan diisi daftar hadirnya. Wah, ada Bu Wiwit dan Bu Larasita. Ya. Oke, Bu Juju, untuk mengakhiri webinar hari ini, kita minta salah satu narasumber untuk closing statement dulu tentang webinar hari ini, Bu. Ibu Helen, silakan, Bu Juju, silakan. Ibu Helen, boleh Ibu Helen, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih Bu Septi, Bu Juju. Admin ya. Nah, ini ada yang baru masuk nih, mau di admin kan? Oke, Bapak Ibu, jadi disiplin positif ini bukan sekedar disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah sebagai peraturan ya, tetapi lebih dari itu kita harus menjadikan keyakinan kepada anak murid kita supaya disiplin positif itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada pemaksaan dan tanpa ada penghargaan. Itu saja Bu Juju. Terima kasih. Silakan Bu Juju. Bella, untuk Ibu Juju mau menambahkan, Bu? Atau Saya cukup? fokus ke ini. Nanti sertifikat dikirim
3 hari ke depan karena mau dicek dulu kodenya betul atau salah. Ya, itu aja, Sep. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti webinar hari ini karena memang materi hari ini memang sangat penting untuk kita menambah kompetensi kita sebagai guru. Baik itu sebagai guru di kelas maupun sebagai guru antar teman gitu Bapak Ibu di komunitas belajar kita di sekolah. Baiklah, untuk menutup webinar hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Ibu Bapak. Terima kasih Bu Cici dan Izin di. Ya, ada silakan Dan. Terima kasih Bu ilmunya Bu. Terima kasih Bu Jojo. Saya izin mengakhiri ya Ibu Bapak. Sama-sama Ibu Bapak.